Baik, Men. Oke. Ini kan Lampung ada dua daerah ya, Bandar Lampung Ya. dan Metro, Kota Bandar Lampung dan Kota Metro yang ikut ditetapkan oleh pemerintah pusat ikut dalam status PPKM darurat. Ya. Ini kata darurat ini bikin nama serem nih. Nah, banyak warga Lampung yang sampai hari ini masih bertanya-tanya, ya, kenapa dua daerah di Lampung ini kok juga harus diikutkan dalam status PPKM, seperti halnya daerah-daerah di Jawa dan Bali. Apakah memang kita sama mengerikannya dengan wilayah Jawa dan Bali? Itu gimana, Pak Ismail? Ya, pemerintah punya indikator tentunya untuk menetapkan daerah level kabupaten kota ya dalam hal ini yang masuk atau melaksanakan PPKM darurat ini. Tidak, luar Jawa tidak hanya Bandar Lampung dan Metro, ada beberapa lagi, ada belasan kalau nggak salah. Nah, ada tentunya indikator untuk menetapkan itu. Indikator itu ya tentu terkait dengan tingkat transmisi, tingkat penularan ya, artinya tingkat peningkatan kasusnya, kemudian kapasitas pelayanan kita untuk merespon melayani kasus-kasus itu. Nah, itu kalau udah mencapai level indikatornya, nilai ambangnya, maka ditetapkan untuk melakukan PPKM darurat sebagai upaya untuk membatasi transmisi. Kebijakan itu tentu itu tujuannya. Nah, apa artinya Bandar Lampung Metro memang kondisinya semengerikan itu kah? Apa realnya? Dari gitu? awal, apa realnya? Ya, dari awal pandemi ini mengerikan sebetulnya. Tapi kalau kita bahasa mengerikan bukan maksud menakut-nakuti masyarakat ya, untuk waspada gitu ya. Nah, sebetulnya batasnya itu kan tidak juga terlalu rigid sebetulnya. Yang tidak menerapkan PPKM darurat ini sebetulnya juga tidak bagus, aman begitu ya. Tapi kan nanti kalau sudah masuk kategori darurat, levelnya lebih parah gitu. Iya, ada indikator yang sudah apa namanya tadi itu tingkat transmisi yang tinggi, angka kematian juga, kemudian bor rumah sakit ya, kapasitas rumah sakit untuk melayani kasus-kasus itu. Nah, itu bahwa kapasitas terbatasnya itu bukan dari awal kita terbatas, cuman untuk mengantisipasi tingginya kasus itu. Nah, kalau tidak dilakukan pembatasan darurat, nah ini tidak akan bisa mengejar, misalnya kita ditingkatkan di pelayanan rumah sakit ini, kapasitasnya, tempat tidur kah, ruangan kah, tidak mungkin secepat kasus-kasusnya naik itu, sehingga yang harus direm juga, gitu kan. Apalagi SDM, kita bicara kapasitas pelayanan rumah sakit itu kan bukan sekedar menambah tempat tidur saja, alat. Bukan sekedar beli alat saja, tapi sumber daya manusianya juga kan. Jadi menurut saya sih kalau dikatakan lebih dibandingkan daerah yang lain, ya jelas itulah adanya indikator gitu kan. Kenapa satu daerah ditetapkan melakukan PPKM darurat ini. Tapi gini Bang Jo ya. Kita itu Lampung itu mestinya memanfaatkan momen kebijakan ini. Karena tingkat kepatuhan masyarakat juga kita tahu sendiri ya, banyak masalah juga. Nah, harus ada pemaksa memang. Kemudian ada satu yang given kita di Lampung ini yang nggak bisa kita elakkan, yaitu letak geografis kita. Lampung, pintu gerbang keluar masuk Lampung, mobilitasnya juga tinggi. Nah,
semua orang yang mau ke Sumatera dan ke Jawa yang darat itu lewat Lampung. Dan bukan orangnya saja yang lewat kalau dia mampir, penyakitnya juga. Bahkan kalau dia terus, penyakitnya bisa dia tinggal di sini. Nah ini letak Lampung ini menurut saya memang harus ketat gitu ya. Dan ini faktor penting yang membuat kita juga berada dalam situasi yang agak mengkhawatirkan tadi itu, sehingga kita ditetapkan sebagai daerah PPKM darurat. Kalau darurat, ya kalau darurat bukan geografis ya, memang ada ukuran-ukuran. Tapi menurut saya karena ukuran-ukuran tadi ikut dipengaruhi oleh posisi geografis kita tadi, sehingga menyebabkan kasus kita banyak. Kasus menjadi banyak itu tidak terlepas dari posisi Lampung tadi itu. Tentu iya, itu secara umum ya. Lampung ini beruntung dengan geografis itu dari sisi peluang ekonomi ya. Tapi juga tantangan dalam hal penyebaran penyakit, penyakit potensial wabah, apalagi ya penyakit menular, mobilitas yang tinggi. Itu sebetulnya tren dunia dengan transportasi mobilitas manusia yang begitu cepat. Pagi ada di Cina, sore kita udah di Indonesia. Jadi penyebaran penyakit juga cepat sekali. Nah, kita dengan geografis yang mobilitasnya tinggi dan dekat dengan Jawa, daerah yang memang kasusnya banyak, juga Palembang ya, Sumatera Selatan, ya kita dalam posisi geografis yang berisiko untuk penyebaran penyakit dan menyebarkan penyakit juga. Jadi kalau ada ekspor impor barang, kita juga dalam hal penyakit juga gitu, kita ekspor juga, impor juga. Dapat juga kiriman penyakit. Iya, betul. Nah, kondisinya sekarang, saya dengar nih Pak Ismen ya, dari banyak teman-teman ya, kita baca juga di media kan, katanya hari-hari ini tuh rumah sakit di Bandar Lampung dan Metro itu penuh, ya, termasuk kalau kita datang dengan keluhan COVID ya, atau juga sudah terbukti positif COVID, itu bisa nggak dapat tempat tidur atau nggak dapat ruangan. Itu betul kondisi itu hari ini Pak Ismail. Kita mendapat informasi yang sama dari media ya Bang Joy ya, dan tapi itu situasi yang memang sudah diekspos oleh Menteri Kesehatan bahkan kan, ya, ada tingkat hunian BOR istilahnya ya, tingkat hunian tempat tidur rumah sakit itu Lampung kan termasuk memang tinggi, kalau nggak salah di atas 80%, 86% kalau nggak salah. Nah, tentu inilah salah satu yang menyebabkan tadi kenapa kita ditetapkan melaksanakan PPKM mikro ya. Kalau tidak dibatasi kasusnya terus naik, ini rumah sakit udah nggak muat. Yang Bang Joy sampai kalau sekarang masih muat. Nah gini, sebetulnya ada level lampu kuning, lampu merah ya soal itu ya. Nah jauh sebelum itu sebetulnya warningnya di data. Nah, apakah kita memperhatikan data itu, tren peningkatannya gitu ya. Ibaratnya kita mau pergi ke Bakauheni nih Bang Joy, ya, dengan kecepatan 60 km per jam. Kita kan tahu. Ke Bakau 60 km. Kenapa? Pelan ya. Pelan ya. Itu jalur itu bukan tol Bang, karena saya mau bicara sambil lihat pemandangan ya. Iya, karena kita, maksud saya mengasih contoh, kita akan tahu kapan kita nyampe di Pasir Putih, kapan nyampe di Penengahan, ya, sebelumnya di Sidomulyo, di Kalianda. Nah, begitu juga dengan data pergerakan data ini, kita tahu nih kapan jumlahnya akan mencapai angka berapa. Karena bulan depan. Iya, dan kita itu harusnya langsung hitung kita punya berapa tempat tidur di rumah sakit. Jadi sebelum dia mencapai angka itu, kita sebetulnya sudah respon dulu persiapannya. Nah, mestinya kan dipadamkan dulu apinya. Kalau kita dikagetkan setelah rumah sakit penuh, ini seperti pemadam kebakaran ya. Dan ini tidak hanya Lampung, ini khas semua kita seperti itu, bergerak setelah terjadi gitu ya. Padahal datanya ada sebelumnya itu loh. Yang dikumpulkan rutin terus-menerus ini mesti digunakan, setelah dianalisis digunakan untuk bertindak. Itulah sebetulnya surveillance.
information for action. Jadi kita kalau enggak kita bekerja saja, cuman apa hasil pekerjaan kita, apa yang harus kita kerjakan, di mana dan kapan, kalau enggak ada datanya. Nah, kembali lagi tadi bor rumah sakit itu kan rata-rata Lampung, Bang Joy. Sebetulnya kalau di breakdown lagi, mungkin ada rumah sakit yang sudah hampir 100%, ada yang di bawah itu. Ada hampir 100%. Pernah seperti itu, Bang Joy. Jadi sekarang kita nggak punya datanya persis ya. Jadi angka Lampung ini juga sering jadi pertanyaan masyarakat nih. Yang dimaksud bor ini hanya kapasitas untuk pasien COVID, ya, atau seluruh pasien rumah sakit? Seluruh yang membutuhkan tempat tidur di rumah sakit. Bukan hanya COVID. Bukan hanya COVID, karena semua orang yang butuh diselamatkan nyawa. Di rumah sakit kan udah urusannya menyelamatkan nyawa ya, orang sakit baik disembuhkan, bukan pencegahan penyakit. Artinya gini, yang ingin saya tanyakan, artinya kalaupun ada pasien non-COVID saat ini, itu juga dirancang kalau rumah sakit tidak mendapatkan tempat tidur dan ruangan, kira-kira gitu ya? Ya, kalau kita bicara bor, berarti sekian persen sudah terisi gitu loh. Nah, kan kita di warning atau harus antisipasi dengan PPKM supaya nanti tidak terjadi betul-betul habis gitu ya. Nah, saya tadi sempat membicarakan di beberapa rumah sakit ya, tidak hanya Lampung, mungkin rumah sakit itu sudah ada yang mencapai 100%. Tapi ketika kita bicara rata-rata misalnya kan, tapi mungkin ada yang di bawah itu. Sebetulnya sistem memantau sehingga masyarakat tahu di mana yang kosong, maksud saya masih tersedia, di mana yang sudah penuh, ya. Karena kita punya nggak itu Pak Ismen informasi ya masyarakat untuk mengetahui ketersediaan tempat tidur di rumah sakit itu bagaimana caranya? Kan kita lihat kemarin-kemarin di media kan kalau ada keluarganya yang terkena COVID, dia datang ke satu rumah sakit ternyata penuh. Pindah lagi ke rumah sakit yang lain penuh dan seterusnya. Itu kan selain menghabiskan waktu juga berbahaya kan, bisa terlambat penanganan. Bisa nggak masyarakat itu tahu misalnya di sini yang kosong, di sini yang masih tersedia gitu? Ada nggak sistem itu? Iya, saya dengar di media sosial juga di-share banyak itu tentang informasi itu. Mungkin kurang tersosialisasi dan apakah itu. Nah, pertanyaan kita belum pernah cek ya, apakah itu di-update gitu ya, informasi di situ. Saya rasa kondisi pasti concern ke sana ya pemerintah ya karena kecepatan penting juga. Itu tadi yang disampaikan, orang udah sampai rumah sakit ternyata penuh. Itu kan waktu juga menimbulkan stres lagi, kepanikan, itu menambah berat. Kita sudah sampai pada level itu nggak, misalnya ya mohon maaf, amit-amit lah gitu ya, misalnya saya gitu ya. Nah, saya kan nggak tahu nih rumah sakit yang mana yang masih ada tempat tidur gitu. Saya sembarang aja milih rumah sakit. Nah, masih ada peluang yang mana? Kalau saya sembarang memilih rumah sakit, apakah di situ masih tersedia atau kemungkinan kecil tersedia kalau kondisi hari ini? Tanpa melihat data. Saya sendiri tidak tahu kalau kondisi itu ya. Tapi kembali lagi ketika kita ditetapkan sebagai daerah yang melaksanakan PPKM Mikro, justru itu yang jadi ukuran bahwa kapasitas kita ini terbatas untuk melayani, sehingga harus melaksanakan PPKM Mikro. Jadi secara umum itu sudah terjawab dari penetapan kita sebagai daerah yang melaksanakan PPKM Mikro itu. Oke, intinya memang situasinya sedang tidak baik-baik saja ya Pak. Betul, karena itu kita menetapkan PPKM Mikro karena rumah sakit kapasitasnya terbatas. Betul.